Halo, perkenalkan nama saya Dominik Laki. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori model atom. Model atom. Model atom yang pertama adalah model atom Dalton. Model atom John Dalton adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom pada tahun 1803 sampai 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Kelemahan dari model atom Dalton adalah tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi, perbedaan antar atom yang satu dengan atom yang lain, dan tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berkaitan. Yang kedua, model atom Thomson. Thomson menggambarkan atom seperti roti kismis, karena atom merupakan bola padat bermuatan positif dan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Muatan positif dan negatif pada model atom Thomson jumlahnya sama. Kelemahan dari model atom Thomson ialah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga adalah model atom Rutherford. Ernest Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu, massa atom berpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Kelebihan dari model atom Rutherford adalah membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr adalah atom terdiri dari inti yang bermuatan proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jika berpindah dari lintasan rendah ke tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika sebaliknya atau elektron berpindah dari lintasan tinggi ke lintasan rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut kulit-kulit elektron, menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Kesimpulan yang diperoleh adalah selama ini elektron-elektron yang berada di lintasan, energi relatifnya tetap. Elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Kelebihan dari model atom Niels Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahannya, model atom Bohr tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Kelemahan lainnya adalah tidak berhasil menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Yang kelima ada model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Ada 3 nama besar yang sangat berjasa dalam teori mekanika kuantum. Yang pertama ada Louis de Broglie. Louis de Broglie menyatakan bahwa cahaya atau dalam hal ini elektron dapat berperilaku sebagai materi sekaligus sebagai energi. Ada yang disebut dengan dualisme sifat cahaya. Materi yang dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, kalau energi tidak mempunyai massa. Sehingga dari hipotesis Louis de Broglie ini, elektron lintasannya tidak berupa garis lurus, melainkan berupa gelombang, karena elektron merupakan suatu energi.
kedua ada Werner Heisenberg. Werner Heisenberg menyatakan suatu yang sangat terkenal, yakni asas ketidakpastian. Asas ketidakpastian menyatakan bahwa letak elektron tidak bisa ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanya kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Dalam teori atom Bohr tadi, dinyatakan bahwa elektron sudah pasti letaknya di mana dan jaraknya dari inti atom sekian. Dan ternyata itu kurang tepat, dikarenakan elektron dapat berperilaku sebagai energi. Karena sebagai energi, gerakannya berupa gelombang. Karena menyerupai gelombang, letaknya tidak bisa ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan dengan pasti adalah hanya kebolehjadian atau peluang terbesar. Daerah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron disebut dengan orbital. Yang ketiga, Schrödinger. Schrödinger dapat menemukan persamaan matematis yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi bumi. Dihubungkan dengan dualisme sifat cahaya, dari hitungan matematisnya ditemukan bilangan kuantum. Dalam teori atom mekanika kuantum, ada 3 hal yang penting di dalamnya. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Yang kedua, ada orbital. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.